warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul adzim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khairin. Allahumma ij'al nafsi mutmainnah wa tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Alhamdulillah, para guru, para dewan guru SD ku dan TK ku Darul Ikhlas, dan para wali murid SD ku dan TK ku Darul Ikhlas, para hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan anak-anak kita, siswa-siswi kita, khususnya kepada mereka-mereka yang akan diwisuda pada hari ini. Alhamdulillah, kita sudah berada atau sampai kepada angkatan yang ke-8. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berkat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses pembelajaran SD ku dan TK ku Darul Ikhlas bisa berlangsung sampai wisuda yang ke angkatan yang ke-8 ini. Kita berharap sekolah kita ini dipanjangkan oleh Allah SWT, diberikan keberkahan sampai hari kiamat, terus menelurkan generasi-generasi penghafal Quran, generasi ulama, generasi orang-orang yang soleh yang akan menjadi pewaris para nabi dan juga pewaris bangsa ini, membawa masyarakat untuk beriman kepada Allah SWT dan beramal soleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an ini akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan moto kita pada hari ini adalah tingkatkan derajatmu di sisi Allah dengan Al-Qur'an. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab bi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum, dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan beberapa kaum dengan kitab ini juga. Satu kaum atau satu orang yang dia bermulazamah dengan Al-Qur'an, banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka Allah SWT akan angkat derajatnya. Alhamdulillah, kita bisa saksikan anak-anak kita yang akan diwisuda tahun ini, ada yang memiliki hafalan 8 juz setengah, ada yang 6 juz, ada yang 5 juz. Ini merupakan salah satu cara untuk menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di akhirat, tapi bahkan di dunia Allah SWT akan angkat derajat orang-orang yang banyak bersinergi dengan Al-Quran. Itu yang harus kita yakini. Satu contoh misalnya, kita datang ke satu masjid. Ketika kita memiliki hafalan Quran yang banyak, maka pasti kita akan dipersilahkan untuk menjadi imam sholat, mengimami manusia, mengimami orang-orang yang terkadang orang-orang itu memiliki derajat pangkat kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya seorang pejabat, tapi karena kita memiliki hafalan Al-Quran, maka kita yang dimajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memajukan kita, bukan orang-orang itu yang
merintahkan kita untuk mengimami sholat mereka. Ini di dunia sudah Allah SWT tampakkan, apalagi di akhirat. Di akhirat jelas Allah SWT akan angkat derajat orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda kepada para ahli Quran, kepada para sahabat Al-Quran, Iqra' wartaki warattilil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhirin ayatin taqra'uha. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para ahli Al-Quran, yakni dikatakan kepada para sahibul Quran, kepada para penghafal Al-Quran nanti di akhirat, Iqra', bacalah dan naiklah, tartilkan sebagaimana kamu mentartilkan bacaanmu ketika hidup di dunia, maka dia akan sampai kepada derajat sebagaimana banyaknya hafalan yang diperoleh ketika hidup di dunia. Ya, kita tahu ya, dalam 30 juz itu ada 6.200 ayat kurang lebihnya. Maka setiap ayat yang dibaca dengan hafalannya akan menaikkan derajatnya di akhirat. Dan derajat di akhirat tidak sama dengan derajat di dunia. Kalau derajat di dunia, yakni sulam itu kan tangga di dunia itu hanya seukuran satu langkah kita saja. Tapi derajat di akhirat itu nggak terhingga, nggak bisa tergambarkan bagaimana jarak antara satu derajat dengan derajat yang kedua. Bagaimana derajat yang tangga yang kedua dengan tangga yang ketiga, tangga yang ketiga dengan tangga yang keempat, itu tidak akan bisa terbayangkan atau tergambarkan. Karena akhirat jelas tidak bisa dibandingkan dengan di dunia ini. Maka beruntung Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak para penghafal Quran. Ini pasti ya, ketika kita nanti di akhirat berada dalam keadaan kegelisahan, dalam keadaan kepanikan, dalam keadaan butuh dengan syafaat, maka para penghafal Quran, anak-anak ibu, anak-anak bapak dan ibu yang menjadi penghafal Quran akan maju, akan tampil untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kemudian orang-orang terdahulu itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT disebabkan Quran yang ada di dalam hati-hati mereka atau bersinerginya mereka dengan Al-Quran. Kita ambil contoh saja ya, dari mulai khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Orang yang pertama kali meyakini perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang mendustakan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung meyakini 100% tanpa ada keraguan perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga yang diberikan gambaran oleh baginda Nabi SAW, diberitakan oleh baginda Nabi SAW bahwa Abu Bakar akan dipanggil oleh 8 pintu surga. Juga Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menemani perjalanan hijrahnya baginda Nabi SAW dari kota Mekah ke Madinah. Tapi ulama-ulama salaf menuliskan dalam kitab-kitab mereka, Abu Bakar itu berkaitan dengan Al-Quran. Awwalu man jam'al Quran Abu Bakrin As-Siddiq. Orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang ditulis oleh ulama adalah Abu Bakar yang berhubungan dengan Al-Quran, yang dikenal, padahal kemasyhuran beliau itu luar biasa. Bahkan pernah ada satu orang membanding-bandingkan antara amalan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan amalannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh la yaumin wa lailatin min Abi Bakrin khairum min Umar wa amali. Sungguh satu harinya dan satu malamnya Abu Bakar itu lebih afdal, lebih baik daripada amalan Umar sepanjang hidupnya. Coba bayangkan,
Ketika ada orang membanding-bandingkan amalan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung marah. Bahkan dibandingkan satu harinya Abu Bakar atau satu malamnya Abu Bakar itu menandingi amalan Umar sepanjang hidupnya. Padahal Umar radhiyallahu anhu kita tahu bagaimana kemuliaannya. Yang mana Nabi SAW bersabda, kalau sekiranya ada Nabi setelahku lakan Umar, maka Umar akan menjadi Nabi. Tapi Abu Bakar ya hanya butuh satu hari atau satu malamnya saja. Satu hari satu malam dalam apa? Dalam perjalanan beliau menemani hijrahnya bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan satu hari, padahal perjalanannya 7 hari. Dan bukan satu malam yang menginap di gua Tur, tapi 3 malam. Nah itu satu hari satu malamnya lebih baik daripada amalan Umar sepanjang hidupnya. Tapi yang ditulis oleh ulama-ulama salaf dalam kitab-kitab mereka adalah awwalu man jama'al Quran Abu Bakrin As-Siddiq. Orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu bagaimana kemuliaan beliau, yang mana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah diberitakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu telah membeli surga 2 kali. Padahal orang-orang diberitahukan ya berita tentang nama-nama mereka yang dimasukkan ke dalam surga. Pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Tapi untuk Utsman, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Utsman telah membeli surga 2 kali. Sehingga Utsman radhiyallahu ta'ala mengatakan, laqadis daritul jannata marratain, sungguh aku telah membeli surga 2 kali. Yang pertama ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau mencukupi perlengkapan perang ya dalam perang Tabuk, pasukan perang dalam perang Tabuk, pasukan para sahabat dalam perang Tabuk, maka baginya surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahazal jashal usra falahul jannah. Barang siapa menyiapkan pasukan perang Tabuk, maka baginya surga. Maka Utsman radhiyallahu anhu langsung menyedekahkan hartanya ya menyiapkan pasukan para sahabat. Maka satu surga telah dibelinya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, ketika satu orang Yahudi bernama Ruma yang memiliki sumur yang mana airnya itu diperjualbelikan ya kepada kaum muslimin dengan harga yang mahal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara bi'ra Ruma falahul jannah." Barang siapa yang membeli sumur Ruma milik orang Yahudi tersebut, falahul jannah, maka baginya mendapatkan surga. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala anhu langsung maju menjekakkan hartanya untuk membeli sumur tersebut sehingga mendapatkan surga yang kedua. Tapi yang ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, awwalu man wahidal Quran Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang pertama kali menyatukan dan menyeragamkan Al-Quran adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kita tahu sekarang sampai saat ini ya jasa beliau terhadap Al-Quran itu yakni dengan resemnya. Kita tahu semuanya seragam resemnya menggunakan resem Utsmani. Yang ditoreh dalam kitab-kitab ulama adalah hukum kaitnya Utsman dengan Al-Quran. Bahkan Utsman bin radhiyallahu ta'ala anhu terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Dalam 1 rakaat sholatnya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga ya imam-imam yang 4 ya daripada imam madhab. Yang pertama Imam Malik radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala anhu, yang dikatakan gurunya para imam ya, beliau ya sangat-sangat kuat ya dalam meneliti ilmu hadis ya, sehingga habis waktunya untuk meneliti ilmu hadis. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan ya, beliau langsung menghentikan program hadisnya, langsung fokus kepada Al-Quran. Itu yang ditulis oleh ulama. Yang kedua adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, yang beliau telah menghafal Al-Quran di usia yang sangat masih kecil, yakni usia 7 tahun. Ketika beliau usia 9 tahun,
beliau membaca Al-Quran, maka tetangga-tetangganya, ya, orang-orang tua datang untuk mendengarkan bacaan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Sehingga ketika Imam Syafi'i baca Al-Quran, langsung menangis, ya, orang-orang tua tersebut, sehingga Imam Syafi'i tidak mampu untuk melanjutkan bacaannya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanafi rahimahullah ta'ala anhu yang ketiga. Imam Hanafi rahimahullah ta'ala anhu itu ditulis oleh ulama, ya, membayar pintu penjaga Ka'bah hanya untuk sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah, kemudian dalam 2 rakaatnya hatam Al-Quran. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal oleh ulama Amirul Mukminin fil hadits, ya, pimpinannya orang-orang beriman dalam hadits, dalam masalah hadits. Tapi ketika beliau biasa melakukan perjalanan berbulan-bulan, ya, biasa melakukan perjalanan berbulan-bulan mencari hadits dengan untanya. Tapi yang ditulis oleh ulama, beliau terbiasa menghatamkan Al-Quran di atas untanya dalam perjalanan meneliti hadits atau mencari hadits. Jadi luar biasa. Orang-orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah SWT dikarenakan Al-Quran. Dan harus kita yakini bahwa Al-Quran ini mengangkat derajat kita. Bahkan ada satu ulama, saking cintanya dengan Al-Quran, yang bernama Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Qammasi, itu telah menulis kitab tafsir, ya, yang berjudul Jannatul Mustaq fi Tafsir Kalamil Malikil Khallaq, ya. Itu berjumlah 840 jilid. 840 jilid sejumlah 300.000 halaman. 300.000 halaman, saking cintanya dengan Al-Quran. Maka kita harapkan bagaimana anak-anak kita ini, ya, walaupun nantinya ada yang melanjutkan pendidikannya untuk menjadi seorang dokter misalnya, atau ingin menjadi seorang insinyur atau menjadi olahragawan, tapi jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Ya, kita lihat di negara-negara seperti India, Pakistan, ya, mereka itu ada yang menjadi pilot tapi pilotnya habis Quran, ada yang menjadi dokter, dokternya habis Quran, bahkan ada yang menjadi pedagang dagingnya habis Quran. Jadi tetap dengan tidak menghalangi kegiatan mereka dalam beraktivitas harian, mau jadi apa sesuai dengan cita-citanya, tapi mereka tidak meninggalkan Al-Quran. Dan kepada anak-anakku yang akan diwisuda pada hari ini, ya, kita harus bangga, ya, karena Al-Quran telah masuk ke dalam hati-hati kita. Ini bukan hanya, ya, melebihi harta seluruh dunia. Ya, ini nggak bisa dinilai dengan harta. 1 juz yang kalian hafal, 2 juz yang kalian hafal, 3 juz yang kalian hafal, ya, makin banyak juz yang kalian hafal, ini jelas tidak sebanding dengan harta di dunia ini. Memang nanti kalian akan mendapatkan ijazah, ya, kertas syahadah. Tapi syahadah itu kalau mau dimasukkan ke perusahaan, juga perusahaan pasti akan menolaknya. Mau dijual juga ke pasar juga nggak akan ada orang membeli sertifikat itu, ya. Tapi jelas yakinlah bahwa kalian tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalianlah yang akan nantinya membanggakan orang tua kalian nanti di akhirat, yang mana kalian akan memakaikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kalian, yang mana kalian akan memakaikan mahkota yang mahkotanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Itu yang akan menjadi kebanggaan orang-orang tua. Maka alhamdulillah, ya, Allah SWT karuniakan anak kita, jangan putus asa. Ayah bunda, ya, kalau anaknya selepas di sini 6 tahun hanya memiliki hafalan 2 juz, halaman hafalan cuma 1 juz, jangan putus asa. Karena jelas, ya, bukan jumlah hafalannya yang menjadi target, tapi bagaimana mulazamah kita dengan Al-Quran. Ada seorang ayah, ini tamthil atau cerita saya nggak tahu, ya, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang ayah yang sudah tua, berkeinginan menghafal Quran, tapi karena sudah tua, maka selepas hafal hilang lagi, selepas hafal hilang lagi. Sedangkan anaknya yang menghafal langsung diingat.
langsung ingat, sehingga anaknya selesai hafalannya, ayahnya masih 1 juz saja diulang-ulang. Sehingga anaknya pernah mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, sepertinya engkau buang-buang waktu saja." Ya, buang-buang waktu saja. Berapa lama waktu yang kau habiskan untuk menghafal Quran, tapi ternyata hasilnya pun gak sebanding dengan waktu yang kau korbankan untuk Al-Quran. Maka ayahnya dengan bijak mengatakan, "Nak, sekarang kamu ambil 1 keranjang sampah." Itu keranjang sampah. Ya, keranjang sampah yang bolong-bolong itu, Pak ya, Bu ya. Keranjang sampah. Kemudian kamu ambil air di kali. Ambil air di kali. Ya, sediakan ember di sampingnya. Kemudian kamu isi dengan keranjang itu, ya. Isi ke ember tersebut yang sudah disediakan. Ya. Nah, karena keranjangnya itu bolong, ya jelas airnya pun nggak sampai-sampai ke ember itu. Ya hanya tetesan-tetesan saja. Hanya tetesan-tetesan saja. Ya. Maka sampai kesel anaknya ini. Ini nggak mungkin bisa penuh ini embernya ya. Ya. Ini nggak bisa penuh embernya. Karena keranjangnya bolong-bolong. Maka ayahnya dengan bijak mengatakan, "Ya, sekarang kamu perhatikan perbedaannya. Keranjang sampah yang tadinya kotor, kemudian kau ulang-ulangi masukkan ke dalam air, kemudian masukkan ke dalam air, masukkan ke dalam air. Sekarang perhatikan bagaimana hasilnya. Menjadi bersih, ayah. Itulah hati saya ini," kata ayahnya, "adalah hati yang kotor, yang penuh dengan dosa. Dengan membaca Al-Quran, dengan mengulang-ulang bacaan Al-Quran, jelas Allah SWT akan membersihkan hati saya dan akan menghilangkan penyakit-penyakit di dalam hati saya. Karena janji Allah SWT, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Al-Quran diturunkan untuk menjadi penyembuh, obat penyakit yang ada di dalam hati-hati orang-orang beriman. Maka jangan sampai kita putus asa, anak saya sekolah di SD ku cuma dapat hafalan 1 juz, cuma dapat hafalan 2 juz. Ini kok targetnya 15 juz, kok cuma dapat 8 juz, misalnya seperti itu. Jangan sampai. Ya, kita sudah alhamdulillah kita bisa meluangkan masa untuk bermulazamah dengan Al-Quran itu sampai bisa berjam-jam di SD ku. Alhamdulillah program Quran itu 6 jam kalau dihitung dari pagi setengah 7 sampai jam setengah 3. Itu 6 jam setiap harinya bermulazamah dengan Al-Quran. Coba kalau di dalam rumah, bisakah anak-anak kita bermulazamah dengan Al-Quran 6 jam satu harinya? Bisa? Gak bisa. Ini 6 jam. Ya kalau di rumah mungkin ya yang bisa 6 jam bisa juga. Tapi main game. Pak. Betul apa benar? Pak. Betul ya. Maka yang kedua pesan saya, ya anak-anakku, ya biasakan, ya kita budayakan banyak membaca. Alhamdulillah sekarang ya hadirnya ulama-ulama yang menerjemahkan ya kitab tafsir atau kitab-kitab hadis. Itu tinggal kita secara insan bisa kita dapatkan. Ya kita sering banyak membaca. Karena saya baca satu artikel ini menarik ya. Sebuah artikel menyebutkan bahwa di negara-negara maju minat baca masyarakatnya sangatlah tinggi. Sebutlah di Eropa, misalnya konon rata-rata setiap individu membaca hingga 50 buku per pekannya. 50 buku per pekannya. Jadi setiap minggu baca 50 buku. Negara tetangga yang sedikit lebih maju dari kita seperti Malaysia dan Singapura cukup lumayan, sehingga orang minimal membaca 50 buku per tahunnya. Lalu di Indonesia bagaimana? Jangan tanya. Konon orang Indonesia bisa betah membaca dalam sehari hingga 4-6 jam. Bahkan itu masih bisa lebih. Sayangnya yang dibaca itu bukan buku, tapi sosial media. Betul apa benar? FB-nya, TikTok-nya, Instagram-nya itu dibaca 4-6 jam satu hari. Ya tapi kalau baca Al-Quran baru 10 menit saja, Bismika Allahumma ahya wa amut, langsung ngantuk. Ya padahal tadi nggak ngantuk,
Jadi kalau orang yang nggak bisa tidur, ya coba aja baca Quran, nanti langsung ngantuk, langsung bisa tidur. Ya, ini terbukti ya, ketawanya besar itu pasti merasakan. Ya, udah pengalaman. Ya. Nah, sebuah penelitian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyebutkan jika rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 3-4 kali per pekan, jumlah buku yang ditamatkan hanya berkisar 5-9 buku per tahunnya. Sungguh sangat ironis, negara dengan pemeluk Islam terbesar di seluruh dunia justru terdepan dalam mengabaikan ayat pertama yang turun dan perintah maha penting dalam agama ini, Iqra, bacalah. Ayat yang pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, bacalah. Kita diperintahkan untuk membaca, tapi kenapa kita malas membaca sehingga kita kurang maju dibandingkan negara-negara yang lain. Maka di sini ada satu ulama, ya, satu ulama di masa Abbasiyah, bila ditugaskan khalifah untuk mengajar di kota lain, saat pindah tempat tinggal harus menyewa puluhan unta khusus untuk membawa kitab-kitabnya saja, yang rata-rata ulama di zaman itu punya 200.000 kitab. Punya 200.000 kitab. Imam At-Tabari misalnya yang usianya hanya 57 tahun telah menelaah lebih dari 100.000 hadits sekaligus meninggalkan ratusan karya tulis. Ahmad bin Yahya As-Saibani yang lebih dikenal dengan Tha'lab, yang lahir di abad 2, yakni di tahun 200 Hijriah dan meninggal di tahun 291 Hijriah, tidak pernah terpisah dari buku. Yang unik, ia memberi syarat kepada siapapun yang mengundangnya untuk menghadiri acaranya agar di depan tempat duduknya disediakan meja untuk membaca buku. Imam besar lainnya seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga tak kalah luar biasa dalam urusan ini. Beliau mampu membaca 12 buku dari disiplin ilmu yang berbeda setiap harinya. Abu Al-Wafa Al-Baghdadi atau yang dikenal dengan Ibnu Aqil telah menulis kitab sebanyak 800 jilid besar. Disebutkan bahwa kitab tersebut merupakan karya tulis terbesar dalam sepanjang sejarah manusia. Pada masa Abbasiyah di Baghdad, ada perpustakaan besar yang koleksinya mencapai 500.000 judul buku. Di Spanyol terdapat 70 perpustakaan, di antaranya perpustakaan Khalifah Al-Hakim di Cordova, dibangun oleh Abdurrahman, merupakan perpustakaan terbaik dunia Islam pada waktu itu. Nah, dari sini kita ya harus berusaha untuk menjadikan diri kita gemar dalam membaca. Ya. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua ya bisa mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi sebagaimana apa yang kita harapkan. Harapan orang tua pasti ya agar menginginkan anaknya itu menjadi soleh dan solehah, yang berbakti kedua orang tuanya, menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, itu pasti harapannya. Buat apa jadi orang yang sukses dalam masalah dunianya tapi durhaka kepada kedua orang tuanya? Jelas kita tidak inginkan. Walaupun mungkin sederhana, tidak menjadi apa-apa, tapi menjadi orang yang soleh, yang rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, rajin sholat malamnya, yang berbakti kepada orang tuanya. Jelas itu lebih menyenangkan hati orang tuanya dibandingkan dia memiliki harta benda yang banyak. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan karunia kepada kita semuanya, yakni keturunan dan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penyunjuk mata kita sebagai orang tua ya, yang ini merupakan salah satu doa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana habdana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan doa ini senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya, minimal malam hari, kita usaha doa kepada Allah SWT. Bacakan, kirimkan Al-Fatihah untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita dijaga oleh Allah SWT dari segala fitnah, mara bahaya, musibah, dan bala bencana di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan kita semuanya menjadi barisan-barisan para pejuang-pejuang Al-Quran, barisan-barisan para penghafal Al-Quran, barisan-barisan para pencinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.